Pemirsa, sindikat pengedar uang dolar palsu dengan pentolan seorang warga negara asing asal Nigeria diringkus polisi. Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan barang bukti ribuan lembar uang dolar Amerika palsu senilai miliaran rupiah. Aparat Reserse Kriminal Polsek Metro Gambir menggagalkan upaya peredaran uang palsu jenis dolar Amerika Serikat yang dilakukan seorang warga negara asing berkebangsaan Nigeria. Bersama WNA berinisial AW itu, polisi juga mengamankan 4 rekannya yang merupakan pria lokal. Peredaran uang palsu jenis dolar Amerika Serikat berhasil dibongkar setelah petugas mendapat laporan dari pihak manajemen salah satu hotel di kawasan Gambir yang menemukan sebuah tas berisi tumpukan uang dolar tertinggal di salah satu kamar hotel. Dari hasil penyelidikan, diketahui jika uang dolar Amerika Serikat itu palsu dan petugas langsung melakukan pengejaran terhadap tamu hotel tersebut. Pelaku beserta keempat rekannya kemudian berhasil diringkus di sebuah apartemen mewah di kawasan Menteng dengan barang bukti uang palsu lainnya. Menurut polisi, uang palsu tersebut diproduksi sendiri dan diedarkan dengan cara ditukarkan terlebih dahulu dengan uang rupiah. Kita lakukan pengecekan, penyelidikan, kita melakukan pengecekan keaslian dari uang dolar tersebut dan setelah melakukan pengecekan, ternyata diketahui bahwa uang tersebut adalah palsu. Dari tangan kelima tersangka, polisi mengamankan beberapa barang bukti diantaranya sebuah alat printer, tinta warna, 49 lembar black dollar, dan 1.364 lembar uang dolar palsu senilai miliaran rupiah. Akibat perbuatannya, kelima tersangka dijerat pasal 244 KUHP tentang pemalsuan dan peredaran uang palsu dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Di Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, kapal motor Umsini milik PT Pelni tujuan Surabaya Jakarta terbakar di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya ribuan penumpang terlantar di terminal dan tidak mendapat kepastian keberangkatan. Ribuan penumpang kapal laut kini terlantar di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan. Hal ini terjadi setelah kapal yang hendak mengangkut mereka tujuan Surabaya Jakarta KM Umsini milik PT Pelni terbakar pada Minggu dini hari. Ribuan penumpang ini menunggu kepastian dari PT Pelni terkait nasib mereka. Apalagi sebagian di antaranya tidak sempat menyelamatkan barang berharga. Sejumlah penumpang bahkan mengaku belum makan lantaran tidak memiliki uang tunai karena tertinggal di atas kapal. Sementara itu, General Manager Pelindo Regional 4 Makassar, Iwan Syarifuddin mengatakan hingga saat ini proses pemadaman terus dilakukan melibatkan armada damkar Makassar serta 2 kapal pemadam. Kalau saya lihat kan asap dari bawah, saya tidak tahu di berapa dan terbakar. Yang jelas asap dari bawah naik. Jadi kita jalan terus mencari, namanya orang panik betul, hanya mencari keselamatan diri masing-masing. KM Umsini dijadwalkan akan bertolak dari Pelabuhan Makassar pada jam 5 pagi menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Kini pihak Pelindo memastikan kesiapan terminal embarkasi Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar untuk dijadikan lokasi transit sementara para penumpang hingga ada kepastian dari PT Pelni. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur dan Syahrul Adiaksa melaporkan. Sementara sebuah ruko di Jalan Pekapuran Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat hangus terbakar. Besarnya api sempat membuat warga panik. Api membesar dari sebuah ruko di Jalan Pekapuran Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Besar kobaran api sempat membuat warga panik, apalagi api terus membesar membakar kertas di tempat fotokopi itu. Warga yang panik memenuhi jalan untuk melihat kebakaran tersebut. Api baru bisa dijinakan setelah petugas pemadam kebakaran datang dengan 5 unit mobil pemadam. Diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik yang kemudian membakar kertas. Terduga sementara dari korsleting listrik sekitar pukul 18.50 kita dapat laporan dari Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, sementara petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, Mitfaul Gani melaporkan.
Pemirsa, hujan deras yang mengguyur ibu kota Minggu siang membuat ruas Jalan Dharma Wangsa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tergenang air setinggi nyaris setengah meter. Selain karena curah hujan, genangan terjadi juga dikarenakan aliran kali Dharma Wangsa yang tidak mampu menampung debit air dari curah hujan. Ruas Jalan Dharma Wangsa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan hari Minggu sore tergenang air nyaris setengah meter. Genangan terjadi setelah hujan deras mengguyur Jakarta, diperparah meluapnya aliran kali Dharma Wangsa yang tak mampu menampung air curah hujan. Akibatnya selain mengganggu aktivitas warga, genangan air juga membuat arus lalu lintas terganggu. Beberapa petugas PPSU dan Dinas Tata Air yang berada di sekitar lokasi membantu warga dan pengendara yang terjebak genangan. Ini jalan ini ke sono, no. Ada di sono emangnya ada waduk sih, waduk wali kota. Emangnya lagi diperbaiki. Sementara itu, ruas Jalan Fatmawati Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan juga terendam air setinggi 50 cm. Sejumlah pengendara motor yang nekat melintas berakhir mogok. Sementara pengendara motor lain yang memilih berjalan di atas trotoar untuk menghindari mogok. Dari Jakarta, Dan Helmi Saengbati melaporkan. Pemirsa, bangunan gudang berisikan ratusan tabung gas LPG bersubsidi terbakar hebat di Denpasar pada Minggu pagi. Saksi menyebutkan sempat terdengar ledakan dan mengakibatkan 3 korban dengan luka bakar serius. Dalam video amatir ini, warga dibantu tim damkar berjibaku melakukan pemadaman bangunan gudang LPG yang terbakar di Jalan Kargo Taman 1, Ubung Kaja, dan Pasar, Bali Minggu pagi. Berdasarkan keterangan warga, kebakaran hebat tersebut setelah melihat 3 orang pekerja gudang berlari keluar dengan luka bakar di sekujur tubuh. Tak berselang lama, ledakan besar terdengar disertai api yang berkobar. Diduga sumber api berasal dari tabung gas yang meledak saat proses produksi berlangsung. Bahkan kebakaran ini merembet ke gudang PVC yang lokasinya bersebelahan. Kepulan asap pekat yang mengandung zat kimia membuat jarak pandang terganggu dan para korban alami sesak. Kiri sekali di sana, asapnya masih banyak sekali. Tebal sekali. Tebal. Terus apa yang kecium apa? Hah? Yang kecium apa? Ini asapnya. Ini sambungannya banyak sekali yang dibakar. Bukan cuma asap biasa gitu. Iya, bahan kimia. Beracun itu. Bagaimana? Racun, Mas. Terbuat dari bahan-bahan kimia. PVC ya? Kami tangani pertama yang terjadi kebakaran di gudang gas LPG yang sebelah timur, kemudian api merembet ke sebelah barat karena ada ledakan gas LPG yang meloncat sehingga merembet ke sebelah. Usai 1 jam, proses pemadaman api dapat ditaklukkan tim damkar Denpasar. Ratusan tabung gas LPG bersubsidi 3 kg ludes terbakar. Sejumlah kendaraan operasional gudang juga turut hangus terbakar. Untuk mengungkap insiden ini, kasusnya masih ditangani jajaran Polresta Denpasar. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan.